Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hukum dasar kimia bagian hukum Gay-Lussac. Dalam hukum Gay-Lussac ini teman-teman, kita akan membahas perbandingan volume untuk gas-gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, di video saya sebelumnya sudah ada hukum dasar tentang hukum Proust dan hukum Lavoisier. Untuk mengikuti hukum dasar boleh ikuti terus channel YouTube saya. Tidak berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Gay-Lussac katanya seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, apakah yang dimaksud dengan bilangan bulat dan sederhana ini? Saya persimpel kalimatnya, saya sederhanakan kalimatnya dengan bilangan bulat dan sederhana ini kita anggap sebagai koefisien reaksi. Artinya, bisa saya simpulkan teman-teman dari sini, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding atau sebanding dengan koefisien reaksinya. Nah, dalam hal ini berarti teman-teman harus sudah bisa menyetarakan reaksi dengan memberikan koefisien yang benar. Nah, bagaimana cara memberikan koefisien yang benar di dalam persamaan reaksi? Sudah ada juga di dalam video saya sebelumnya. Silahkan diikuti dan dilihat pada video sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya berikan satu contoh. Nah, misalkan saya buat persamaan reaksi gas hidrogen ditambah gas klorin menghasilkan gas asam klorida. Nah, dalam hal ini reaksi ini belum setara, di mana atom H di kiri ada 2, atom H di kanan ada 1, berarti belum setara. Maka supaya setara, kita berikan koefisien, dikasih HCl nya koefisien 2. Maka dengan demikian persamaan reaksi ini sudah setara dan sudah benar. Nah, sesuai dengan hukum Gay-Lussac, maka perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Perbandingan volume artinya koefisiennya di sini adalah 1, koefisiennya di sini adalah 1, di sini koefisiennya adalah 2. Artinya perbandingannya 1 banding 1 banding 2, maka volumenya juga adalah 1 banding 1 banding 2. Contoh, kalau saya berikan H2 1 liter, artinya Cl2 juga harus 1 liter karena 1 banding 1. Lalu HCl harus 2 liter karena perbandingan koefisiennya adalah 2. Di sini 1, volumenya 1, berarti kalau koefisien 2, volumenya 2. Nah, contoh lain, misal Cl-nya yang saya kasih 3 liter. Berarti kalau Cl-nya yang 3 liter, maka H2-nya juga harus 3 liter karena koefisiennya sama. Lalu HCl-nya berarti kita kali 2, yaitu 6 liter. Nah, contoh lain saya berikan, kalau HCl-nya 5 liter, berarti si H2-nya harus 2,5 liter karena 1 banding 2. Lalu Cl2-nya adalah 2,5 liter. Nah, supaya makin jelas saya berikan contoh lagi berikutnya seperti ini. N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Ini tidak saya tuliskan, kita anggap semua gas ya teman-teman. Nah, ketika ada persamaan ini, maka kita setarakan dulu supaya sama. Kita mulai dari N, N-nya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, maka supaya sama saya kali 2. Sehingga H-nya menjadi 6, berarti yang ini kita kasih 3. Nah, dengan demikian persamaan reaksinya sudah setara. Berarti perbandingan volumenya adalah sesuai koefisien. Di sini 1, di sini 3, di sini 2. Berarti 1 banding 3 banding 2. Artinya kalau nitrogennya 3 liter, maka hidrogennya harusnya ingat 1 banding 3. Koefisien 1, volumenya 3. Berarti dari 1 supaya 3 kita kali 3. Maka koefisien ini juga kita kali 3. Maka hasilnya adalah 9 liter. Berarti untuk NH3 yang dihasilkan
satu koefisien 3 liternya, berarti kalau 2 koefisien berarti 6 liternya. Nah, contoh lain saya berikan, misal dari sini 4,5 liter gas hidrogen. Nah, lihat nih, 4,5 liter itu untuk koefisiennya 3. Berarti kalau koefisiennya 1 berapa? Nah, kalau koefisiennya 1 berarti ini kita bagikan 4,5 dibagi 3. Berapakah 4,5 dibagi 3? Maka hasilnya sama dengan 1,5. Berarti untuk nitrogen dia adalah 1,5. Nah, untuk satunya adalah 1,5 liter, berarti untuk 2 kalau ditanya NH3, maka tinggal kita kali 2 sama dengan 3 liter. Nah, contoh lain yang sering muncul dalam bentuk kalimat seperti ini. Gas propana terbakar menurut persamaan reaksi C3H8 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas atau liquid. Nah, kalau uap air berarti gas, kalau air liquid. Volume oksigen yang diperlukan untuk membakar 3 liter gas propana pada suhu dan tekanan yang sama adalah. Nah, berarti yang pertama kita lakukan adalah persamaan reaksinya kita setarakan dulu. Lihat nih, di sebelah kiri C-nya ada 3, di sebelah kanan C-nya cuma 1. Berarti supaya sama, sini kita kali 3. Lalu H, di sini H-nya ada 8. Berarti di sini karena H-nya baru ada 2, kita kali dengan 4. Sehingga O-nya di sini 6, tambah O-nya di sini 4, jadi 10 total O di sebelah kanan. Supaya sama berarti ini kita kali 5. Oke, nah kemudian disebutkan di sini 3 liter gas propana, berarti propana yang ini ya, yang ini 3 liter. Nah, kalau ini 3 liter, pertanyaannya volume oksigen yang diperlukan, berarti oksigen yang ini. Nah, perhatikan, perbandingan propana dengan oksigen adalah 1:5. Berarti kalau propananya 3 liter untuk koefisien 1, ya berarti kalau koefisiennya 5, maka tinggal kita kali 5, berarti 15 liter. Nah, jenis berikutnya seperti ini. Sebanyak 3 liter gas etuna direaksikan dengan 10 liter gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama menurut persamaan reaksi ini. C2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O liquid. Tentukanlah volume CO2 yang dihasilkan dan volume O2 yang sisa. Nah, ingat, selalu setiap ada persamaan reaksi harus kita setarakan. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana cara menyetarakan, berarti tinggal saya berikan saja koefisiennya. Nah, ini koefisien yang benar, berarti 2C2H2 tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 2H2O. Nah, yang diketahui di soal ini ada 2, teman-teman. Etuna atau C2H2 dikasih tahu 3 liter, lalu si oksigen dikasih tahu juga 10 liter. Berarti kalau kita buat, nah misalkan di sini adalah etuna yang 3 liter, lalu di sini ada oksigen 10 liter. Ini kita tutup, lalu saya sambungkan dengan pipa. Kalau saya sambung dengan pipa, tentunya gasnya bisa mengalir. Nah, ini. Nah, ketika gasnya mengalir berarti gasnya bercampur. Nah, setelah gasnya bercampur maka dia bereaksi. Seperti inilah kira-kira reaksinya. Nah, kita lihat tadi bahwa etunanya adalah 3 liter, lalu oksigennya 10 liter dicampurkan. Misal kita buat seperti ini. Pertanyaan, apakah 3 dengan 10 sebanding dengan 2 dan 5? Koefisiennya kan harusnya 2 dan 5, 2:5. Ternyata yang disediakan 3:10. Nah, ini tidak sama, teman-teman. Kalau tidak sama seperti ini, maka yang berlaku perbandingan adalah perbandingan dari koefisien. Artinya volume yang disediakan harus mengikuti perbandingan koefisien. Perbandingan, bukan jumlah ya. Nah, bagaimana caranya supaya sesuai dengan perbandingan? Maka kita coba bagikan untuk 1 koefisien. Nah, ini 3 untuk 2, berarti untuk satunya adalah 1,5. Ini 10 untuk 5, berarti untuk 1 koefisien adalah 2. Maka yang lebih kecil adalah yang 1,5.
Yang lebih kecil adalah 1/2, maka yang kita gunakan adalah yang lebih kecil ini sebagai perbandingan. Nah, jadi yang kita gunakan sebagai perbandingan adalah yang C2H2 atau disebut namanya bereaksi pembatas. Artinya C2H2 itu bereaksi semuanya karena tadi hasil pembagiannya lebih kecil. Nah, berarti karena ini bereaksi semua, maka yang hasil pembagiannya tadi lebih besar. Ini tadi 3/2 1/2 ya. 10/2 tadi 2. Yang hasil pembagiannya lebih besar, itu ada yang sisa pasti. Nah, lalu berapa yang sisa? Kita bandingkanlah menurut yang bereaksi ini. 3 untuk koefisien 2, berarti untuk koefisien 1 adalah 1/2. Maka O2 karena koefisiennya 5, kita cari untuk 5 koefisien. 1 koefisien tadi 1/2. Berarti kalau 5 kita kali dengan 5. 1/2 dikali 5 tentunya adalah 7/2. Maka dengan demikian perbandingan volumenya sudah sama dengan perbandingan koefisien. 3 dengan 7/2 itu sebanding dengan 2 dengan 5. Nah, artinya di sini teman-teman, dari sinilah kita menentukan berapa volume CO2 yang dihasilkan karena ini sudah sesuai dengan perbandingan koefisien. Boleh dari 3 yang ini atau boleh dari 7/2. Maka tadi untuk satu koefisien adalah 1/2 karena ditanya CO2. CO2 ada 4 koefisien, maka CO2 yang dihasilkan adalah 6 liter. 1/2 dikali 4. Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah volume oksigen yang sisa? Tinggal kita hitung teman-teman. Nah, C2H2 yang sisa tentunya nggak ada, bereaksi semua. Lalu O2 yang sisa adalah 2,5 liter. Nah, ini dia beberapa contoh mengenai hukum Gay-Lussac. Nah, lalu hukum Gay-Lussac ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan rumus molekul daripada senyawa. Nah, contoh seperti ini. Pada pembakaran 1 liter gas CXHY. Nah, CXHY belum tahu kita apa rumus senyawanya atau rumus molekulnya. Dihabiskan 3 liter gas oksigen dan dihasilkan 2 liter gas karbon dioksida. Tentunya semua diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya, suhunya T dan tekanannya P. Maka rumus molekul daripada CXHY itu adalah apa? Nah, kita buat persamaannya teman-teman. Katanya pembakaran, dibakar itu artinya ditambahkan dengan oksigen ya. Jadi CXHY dibakar. Nah, mari kita bakar CXHY-nya. CXHY gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O liquid. Nah, diketahui di soal CXHY-nya 1 liter, lalu O2-nya 3 liter, lalu karbon dioksidanya adalah 2 liter. Artinya volume ini, perbandingan volume ini bisa aja saya gunakan sebagai perbandingan koefisien. Artinya volume ini bisa saya buat sebagai koefisien. Ini tidak ada volumenya, berarti tidak ada koefisiennya. Nanti kita hitung. Jadi koefisien di sini nanti kita cari dulu. Nah, ini koefisiennya 1. Kalau 1 tentunya tidak perlu kita tulis. Lalu di sini koefisiennya di CO2 ada 2. Lalu di O2 koefisiennya 3. Yang ini tadi 1 ya. Di sini 1, di sini 3, di sini 2. Ini belum ada, bukan 1. Karena tidak diketahui volume dan juga ininya adalah liquid. Yang boleh kita bandingkan hanyalah yang gas. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan koefisien ini? Cara menentukan koefisien ini kita lihat dari jumlah atom O. Perhatikan jumlah atom O di sini ada 6, di sini nggak ada. Berarti total di sebelah kiri ada 6. Lalu di sini ada total 4. Di sini 6, di sini 4. Berarti kurang 2. Supaya sama jumlah O-nya harus ada 2 lagi di sebelah kanan. Nah, satu-satunya O yang belum ada koefisien yang ini. Maka supaya jumlah O-nya jadi 2, kita kasih koefisiennya 2. Maka lengkap persamaan reaksinya. O-nya di sini 6, di sini 4 tambah 2 jadi 6. Nah, C-nya berarti di sini jumlahnya sebesar X, di sini sebesar 2. Artinya jumlah C di kiri harus sama dengan di kanan. Artinya X-nya ini harus sama dengan 2 karena jumlah C di sini ada 2. Lalu Y ini adalah jumlah H. Berarti jumlah H di sini ada 4.
Dengan demikian Y-nya adalah 4. Maka dengan demikian karena X-nya tadi 2, maka C-nya sama dengan 2. Lalu H-nya tadi sama dengan Y dan Y-nya sama dengan 4, berarti H-nya sama dengan 4. Maka diperolehlah rumus daripada molekul tersebut adalah C2H4. Nah, kira-kira demikian teman-teman tentang hukum Gay-Lussac. Semoga channel ini bisa membantu Anda dalam pembelajaran kimia. Ingat, kimia itu mudah.